muda, jadi kayak explore aja, penghasilan bukan tujuan utama untuk saat ini. Asik. Selagi ada kemauan pasti ada jalan. Asik. Mantap. Dia gak cuman kayak di kamar doang depan laptop and do nothing gitu ya, tapi menghasilkan gitu ya. Gak minta lagi uang saku ke orang tua gitu. Capek dikit rebahan. Setuju anak-anak? Setuju Bu Guru. Setuju Bu Guru. Hai guys, ketemu lagi di BBC Bincang-Bincang Karir. Kali ini episode 11 hanya di channel YouTube Tanya Gromenko. Saya Adelia Lukman as your host. Selamat datang di episode yang berbeda. Yes, setiap kali episode BBC selalu menghadirkan yang berbeda. Apa yang beda dari guest speaker kita kali ini? Bisa aku bilang bahwa baru kali ini aku merasa insecure, merasa jadi yang paling tua ya. I feel so old here. Dan baru kali ini juga guest speaker itu nggak ada yang komplain soal angle pengambilan, nggak boleh menonjolkan bagian-bagian yang berbahaya. Contohnya perut gitu ya. Gini nggak ada yang komplain gitu, nggak ada yang komplain. Nggak ada, awas ya nggak boleh kelihatan double chin dan sebagainya, nggak ada. Kayaknya mereka tuh masih yang perfectly toned dan have nice abs gitu ya, dan masih di usia yang muda belia dan masih unyu-unyu banget. Yes, ini dia para guest speaker kita perkenalkan aja langsung. Hai guys. Hai. Kelihatan kan masih muda belia semua ya, karena episode kali ini kita akan mengangkat anak muda kerja remote emang bisa. Nah, ini nih angkatan-angkatannya kita tanya aja ya, umur-umur berapa sih gitu kan. Dan jangan lupa sebelum kita mulai ngobrol, saksikan juga BBC episode sebelumnya. Bisa langsung kalian klik aja di sini, karena di situ juga ada banyak banget bocoran strategi, cara-cara, tips-tips untuk memulai kerja sebagai remote worker. Oke, kita kenalan dulu langsung satu-satu dari yang paling dekat aja dulu. Silahkan perkenalkan nama panggilan, nama on air, nama beken. Terus angkatan berapa nih angkatan? Aku Oni Lestari, biasa dipanggil Oni. Angkatan tahun lahir ya 99. 99, berarti sekarang umur 25. Oke, Oni. Sebelah Oni ada siapa? Aku Nadia Falha, biasa dipanggil Nadia. Nadia kelahiran? Lahirnya Dia lupa tanggal. jadi lupa tahun kelahiran boleh dikasih clue aja gak? Jadi tahun lahir aku itu sama kayak pas pertama kali pesawat N250-nya B.J. Habibie terbang. Itu kapan? Tahu gak itu? Aku tahu karena almarhum ayahku kerja di PT.DI. Jadi dulu tuh pas launching itu tuh aku tahu tahun berapa ya? Tahun 2000. Enggak, masih 19-an. 1997 ya? Enggak, sebelum 1994. 95 lagi. 95 ya? Oh, berarti sekarang umur 20, Closer to 30. Oke, udah 29 ya. 29. Oke, tapi masih 20 gitu kan, masih masuk 29. Tenang Tampangnya ya. sih enggak. Tampang enggak kelihatan banget. Kirain masih kayak ya 19 tahun gitu. 19 tahun 10. Enggak juga sih. Oke, di sebelahnya Nadia ada siapa nih? Halo, aku Esra Rika Theodora Pangaribuan, panggil aja Esra. Aku dari tahun 2001. Kelahiran 2001? Iya, berarti betul. umur 22. Wah. 22 udah remote working ya. Aku waktu 22 ngapain ya guys? Kita waktu 22 ngapain guys, ibu-ibu yang nontonnya ibu-ibu coba. Kayaknya dulu tuh zaman telenovela ya, kita masih santai gitu kan nonton-nonton. Anyway, ini kenapa kita undang guest speaker yang usianya masih 20-an. Lagi-lagi nih karena request juga dari netizen, dari yang sering nonton dan komen gitu ya. Mana dong, tampilkan dong gitu ya. Teman-teman yang memang masih muda, emang pekerjaan remote working ini cocok buat anak muda gitu. Semua tuh pada nanya gitu. Nah, kalau misalnya pada suka lihat kok sekarang ramai banget di kafe-kafe yang pada kerja, masih pada muda gitu ya, depan laptop seharian di kafe. Pengen gak kayak gitu? Kalau pengen berarti saksikan obrolan kita ya sampai selesai, karena kita akan cari tahu gimana mereka memulai terjun ke dalam dunia remote working ini, terus gimana suka dukanya, gimana cara dapetin kliennya, pokoknya semua bakal kita korek dari Oni, dari Nadia dan juga Esra. Oke, berikutnya teman-teman siap ya, contekannya udah disimpan, nggak boleh nyontek ya. Ini pada mau nyontek gimana coba? Bukan. Ya, di SGBVA juga sebagai
alumni ya. Jadi kita betul. semua ini adalah alumni dari SGBVA course miliknya Tanya Gromenko. Mentor kita tercinta sama ya, Tanya Gromenko. Betul. Nah, kalau Oni batch berapa nih? Aku batch 15. Batch 15 itu di bulan apa terakhirnya? Selesai bulan Januari Januari 2024 ya? 2024. Oke, kalau Nadia? Aku batch 6 di tahun 2022. Berarti awal-awal ya dulu ya? Iya, sekitar awal-awal. Awal-awal. Dapat iklannya pas di situ. Sampai sekarang dapat iklannya. Udah lulus udah dapat. Kayak aku kangen banget sama Tania. Kangen ya? Ayo dong kita ketemuan ya. Kalau Esra berarti batch berapa? Aku batch 16 selesai Februari akhir kemarin. Baru beres Februari, berarti baru beberapa bulan aja gitu ya. Iya betul. Jadi VA-nya. Ngomong-ngomong kalian berarti masuknya generasi apa ya? Kalau Esra berarti Gen Z. Gen Z. Iya. Ini kalau kayak Nadia peralihan ya. Zillennials. 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 Zenil. Jadi Gen Z yang denial gitu. Generasi milenial yang denial, jadi nggak mau tua. Iya terbalik milenial yang denial ya. Nggak mau. Kalau ini juga masuknya sebenarnya kemana nih? Dia udah Z. Udah Z ya. Z ya? Dia Z ya, Gen Z ya. Z. Oke, artinya kan kalau banyak yang tanya kalau untuk Gen Z mungkin nggak sih jadi remote worker? Ini buktinya ada nih kita hadirkan ya kali ini. Nah, latar belakang pendidikan kalian apa nih? Kalau Oni apa kuliahnya? Aku kuliah tuh di bidang mekatronika jurusannya. Wah, apa itu? Apa itu? Jadi belajar elektronika, pemrograman, mekanika juga. I see. Terus sekarang service yang ditawarkan apa? Servisnya agak beda sih, cuma aku tetap bisa implementasiin dari jurusanku kemarin. Kayak copywriting, social media, project management, sama admin task. Oke, masih agak nyambung ya bisa lah ya, nyambung dikit ya. Insya Allah. Insya Allah bisa disambung-sambungin latar belakang pendidikan dengan service yang ditawarkan. Kalau Nadia apa backgroundnya? Kalau pendidikan aku D3 accounting. Terus lanjut S1 marketing komunikasi. Oke, terus sekarang servisnya? Sekarang servisnya social media management, content writer sama ghostwriter. Nyambung ya. Kalau marketing komunikasinya nyambung banget. Oke, Esra? Aku dari jurusan hubungan internasional dan sekarang servis aku social media management, tapi copywritingnya lumayan dapet dari HI juga sih. Banyak bikin tulisan-tulisan ya biasanya betul. ya. Tapi politik sih kalau HI. Iya. Kamu berarti lulus tahun berapa Esra? Tahun 2023 Agustus kemarin. Baru tahun kemarin, Iya, fresh grad banget nih ya. Iya betul. Nah, kalau Nadia kan berarti lulusannya udah 10 tahun yang lalu ya. 2022. Serius, aku jadi beda dari normal people. Aku dari SMK langsung kerja dan kerja itu jadi aku punya pengalaman kerja udah 10 tahun lebih. Jadi umur 17 tahun langsung kerja sambil kuliah. Jadi kalau ditanya lulus kuliahnya kapan, tahun 2022. 2022 ya. Kerjanya tapi dulu kerja kantoran atau? Kantoran dulu ya? kan belum ada remote, belum musim ya? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu ya. Ada internet kan, cuman itu juga sosial media, marketing juga baru-baru mulai itu. Gitu ya. Kalau Oni lulusan tahun? 2019. Oke. Berarti kayak Nadia udah dapat pengalaman bekerja sebelumnya. Kalau Oni ada pengalaman bekerja setelah lulus? Iya, aku kurang lebih 2 tahun sempat kerja kantoran. Kerja kantoran. Esra udah sempat kerja? Magang doang sih Mbak. Magang. Ada itu juga datang ke kantor atau remote? Iya, datang ke kantor. Datang ke kantor ya. Berarti untuk remote working nih benar-benar baru setelah ngikutin SGBVA course ya. Gitu ya, setelah tahu. Oke, nah waktu itu bisa kenal SGBVA-nya tuh dari mana, Oni? Aku tahu muncul di Instagram tuh iklannya pas aku lagi pengen kerja, tapi aku pengen remote. Terus aku ngerasa punya skill IT, tapi bingung gitu mau cari klien kemana, gimana cara nawarin apa yang gue punya. Ketemu deh itu iklannya. Iya. Tapi berarti setelah yang 2 tahun kerja itu, sempat ada berhenti dulu nggak kerja? Iya, gitu. sempat berhenti dulu. Oke. Sekarang masih single? Pengennya sih bilang single, cuma nanti ada yang marah. Bisa gitu ya pengennya bilang single. Kok pengen sih Kak? Itu aja udah bahaya ya. Udah jangan disuruh nonton ya. Kalau Nadia berarti single juga?
Single. Single juga, oke. Boleh sekalian promosi kan? Iya, jadi setelah kerja itu yang 10 tahun? Iya, kan waktu itu belum sampai 10 tahun ya, kayak 8 tahunan. Aku udah mulai handle klien di luar kerjaan utama aku, yang terus mulai dapet iklannya itu pas lagi emang nyari-nyari kerjaan sampingan. Dapat deh iklannya Tania. Terus jadi penasaran, ikut deh. Ikut deh gitu ya. Oke, berarti ini switch career gitu ya? Yes, kan aku juga awalnya dari finance. Jadi udah punya tahu keuangan. Terus mumet banget. Karena kayak emang bukan jiwanya di situ. Terus ya udah belajar. Aku tuh suka belajar hal baru kan. Jadi selain switch karir juga switch pendidikan yang dari accounting jadi markom. Iya, beda banget ya. Kalau Esra berarti kenapa nih tiba-tiba join SGBVA? Kemarin kan lagi nyari kerja ya. Nah kalau waktu nyari kerja itu sebenarnya aku kepikiran untuk pengen punya side hustle. Itu kayak sesuatu yang udah pasti itu punya side hustle. Dan gak tahu kenapa muncul nih iklannya Tania di YouTube. Aduh muncul lagi di IG. Aduh muncul lagi di yang dua itu aja sih. Jadi tapi munculnya nggak cuma sekali. Ini lagi. Ada lagi. Jadi penasaran kan setelah iklannya berkali-kali. Jadi nyoba untuk ikut webinar yang gratisnya dulu. Oke. Nah ini khususnya kayak yang masih fresh graduate nih Esra gitu ya. Biasanya kan kayak pengennya langsung masuk kerja ke corporate gitu. Kenapa ini malah jadi remote working? Aku memang tipe yang suka explore sih Kak. Jadi kayak kalau aku melihat itu kayaknya menarik nih. Kan kerjanya dari rumah, bisa kerja di mana aja, bisa jadi tambahan penghasilan juga sambil aku full time nanti mungkin. Jadi aku kayak oke, I will give it a shot gitu. Oh gitu. Jadi tetap ada cita-cita someday mau kerja full time juga nih di perusahaan. Tetap ada. Iya, betul. Oke. Kenapa? Karena keinginan sendiri atau tuntutan dari keluarga, dari orang tua? Sebenarnya sih aku suka aja 9 to 5 kayak karena ada temennya. Kan karena di magang aku sebelumnya juga kayak seru sama teman-teman, sama bos aku juga asik gitu. Jadi kayak pengen. Tapi dan juga ada juga sih disuruh orang tua. Jadi kayak ya udah nurut aja ya. Tapi sementara sambil nyari-nyari dijalani remote workingnya gitu ya. Jadi berarti bisa dibilang nyari side hustle, ngisi waktu juga gitu ya. Iya betul Mbak. Oke. Gimana kalau ternyata kamu dapat penghasilannya besar banget nih dari remote working? Will you give it like this is gonna be my career gitu. Jadi full time VA misalnya. Mungkin karena aku di bagian yang berbeda sama jurusan aku, aku jadi tetap pengen mempunyai kerjaan yang di bidang jurusan aku juga. Jadi aku bakal tetap mencoba 9 to 5. Karena aku masih muda, jadi kayak explore aja, penghasilan bukan tujuan utama untuk saat ini. Asik. Oke. Nah, kalau bicara tentang kayak ini kan masih banyak kesempatan kalian ya, masih bisa explore macam-macam gitu. Nah, dari dunia remote working ini sendiri yang sudah kalian geluti, apakah tantangannya berat atau justru menyenangkan sekali? Gimana? Oni ngerasanya gimana? Kalau aku karena pernah kerja di bidang IT juga sebelumnya, jadi ngerasain kalau ini tuh sesuatu yang ternyata kerja nggak harus di kantor ya, bisa di mana aja. Ternyata apa yang ku bisa dulu bisa kepake juga kok di remote worker ini gitu, di pekerjaan sekarang. Nggak kaget misalnya, ternyata ini ya beda banget gitu. Gimana cara harus deliver pekerjaan gitu ke klien. Kaget nggak pas pertama? Enggak sih, kurang lebih sama, cuma waktu dan tempatnya aja yang beda. Gitu ya. Jadi sama-sama kerja nih sama-sama sebenarnya. Kerja, benar. Sama-sama ya. Kalau Nadia pernah ngerasa nggak pas awal-awal remote working minder misalnya, aduh kayak aku belum punya experience-nya nih, takut gitu mau ngedeketin potensial klien, ada nggak kayak gitu? Enggak sih, aku nggak minderin orangnya. Soalnya udah punya pengalaman gitu kan. Jadi
udah ada kepercayaan diri juga. Oh, aku punya value ini yang bisa dikasih sama dikasih ke klien gitu. Itu jadi udah jadi modal ya sebenarnya. Iya, udah jadi punya modal. percaya dirinya dulu gitu. Oke. Nah, kita flashback yuk, nginget-nginget waktu pas mau join di SGBVA course. Nah, tadi kan kalian cerita semua pada dapat iklannya gitu ya. Tania Gromenko ada di Instagram, ada di Facebook gitu kan, di mana-mana. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah langsung join atau mikir-mikir dulu? Terus untuk bayar course-nya itu minta dari orang tua atau bayar sendiri? Oni gimana? Kalau aku pas lihat itu kayak ngerasa kayaknya ini beneran tools yang aku pengen deh. Karena di situ ngajarin skill kan, digital marketing yang sekarang lagi hits itu. Terus kedua, cara gimana dapetin klien. Jadi ngerasa kalau itu emang beneran tools yang tepat, tapi tetap research dulu. Soalnya kan belum pernah dengar SGBVA itu apa sih gitu. Tetap ikut webinarnya beberapa kali baru mutusin untuk join. Gitu ya, beberapa kali dulu baru akhirnya join. Iya. Itu bayar sendiri atau minta dari orang tua? Minta dari suami. Oh, minta dari suami, dia udah nikah ternyata. Iya. Buat suami langsung approve tuh? Approve. Oh Dia gitu. malah seneng kan karena ternyata bisa kerja dari rumah, ya udah coba aja gitu. Senangnya punya suami yang langsung approve ya. Mau kursus langsung sini bayarin ya. Mau kursus apa lagi Neng? Wah, asik banget. Esra, kamu cepet-cepet cari suami biar suami idaman yang gitu ya. Iya, suami idaman yang mau bayarin kursus istrinya ya. Iya. Kalau Nadia sempet ada keraguan kah gitu pas mau join atau gimana? Enggak sih, aku udah tahu pengen masuk kelas itu. Jadi kan emang aku kepoin dulu tuh Tania punya Instagram. Terus pas ikut webinarnya aku udah tahu itu bakal diarahin ke lanjutin ke kelas yang utama. Terus ya udah aku langsung daftar. Langsung daftar Karena saat itu udah juga? punya tabungan kan. Wih, mantap, bayar sendiri ya berarti ya. Bayar sendiri. Tolong suami suami masa depan aku mana ya? Minta di reimburse. Minta reimburse. Minta di reimburse sama suami masa depan. Ide bagus. Oke. Esra gimana? Esra langsung join kah atau gimana prosesnya? Kemarin tuh prosesnya agak lama sih. Kemarin tuh aku setelah ikut webinar beberapa kali, sama setelah ikut webinar aku nyari tahu alumninya. Aku kayak cari tahu alumni yang betul-betul udah keren gitu. Aku kayak ngecek personal brand alumni dan wah, alumninya keren-keren nih. Nah, kalau aku ikut aku bisa jadi kayak gini. Aku mikirnya gitu. Nah, tapi setelah itu kan harus ngomong ke ortu dulu. Nah, untungnya ortu kemarin tuh support. Jadi kayak 50-50 gitu kami untuk bayar karena aku juga punya tabungan. Dan untungnya mereka mau sih untuk bantu 50-50. Tadinya kalau merekanya gak mau, aku udah rencanain bakal full untuk membayar. Ngambil pinjol jangan-jangan? Enggak. Tapi agak ludes gitu tabungan. Tapi untungnya mau 50-50 jadi oke. Ini anak banget ya. Anak tuh biasanya gitu, ogah rugi ya gitu. Aku kan masih dalam tanggungan orang tua, gak mau rugi pakai tabungan sendiri. Untung mau ya, Iya, untung betul. masih disupport ya. Oke. Nah terus juga ada kendala gak sih pas akhirnya join course-nya? Misalnya karena kan SGBVA course ini ya teman-teman, itu pakai bahasa Inggris full sebagai pengantarnya di modulnya, kemudian juga para mentornya, Tanianya sendiri juga kalau live lesson tuh pakai bahasa Inggris full kan. Ada kendala gak kalau soal itu? Oni ada gak? Kalau aku enggak sih, karena dari kuliah kan memang literaturnya kebanyakan bahasa Inggris. Jadi udah cukup terbiasa sama itu. Kalau Nadia? Iya, aku suka bahasa Inggris. Jadi aku suka nonton film-film Inggris. Jadi kalau dengerin Tania, logat Rusia nih. I like it. Esra juga sama, nggak ada kendala? Aku sama kayak Kak Oni sih, kayak udah literatur kuliah juga banyak yang Inggris, dosennya juga kadang ngajar pakai bahasa Inggris, jadi udah oke aja. Udah sih. terbiasa ya. Tapi kalau menurut kalian bahasa Inggris yang digunakan di SGBVA course itu termasuk yang rumit untuk dimengerti atau bahasanya bahasa basic aja? Basic sih. Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari ya, mudah dimengerti gitu. Iya betul. Kalau misalnya untuk yang nggak ngerti gimana tuh?
Bisa pakai AI lah. Bisa pakai subtitle aja gitu ya. Pas Iya, live subtitle. lesson bisa juga modulnya diterjemah gitu Betul, kali ya. Banyak cara lah ya. Selagi ada kemauan pasti ada jalan. Asik. Mantap. Coba kira-kira nanti akan keluar slogan apa lagi dari Nadia ya. Oke. Nah, kalau soal orang tua tadi, terus ada suami juga, mungkin ada pasangan gitu ya. Pernah nggak kayak ada inilah, terutama orang tua ya Esra nih. Iya, betul. Ngapain sih kamu gitu? Oke kan support tadi ngasih ya, tapi tetap ngapain sih kamu? Apaan sih ini gitu? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang meragukan gitu? Iya sih, karena mungkin orang tua kurang update tentang sosial media. Jadi waktu aku bilang aku ngelakuin social media management, itu ngapain? Itu gunanya untuk apa? Gitu. Tapi melihat aku mungkin kayak mah aku ini yang udah aku buat, ini aku update tiap hari loh gitu, kayak oh ya udah, kayak mereka jadi ada rasa untuk mendukung, tapi jangan lupa untuk cari full time juga ya gitu. Gitu sih. Tetap ada pesan sponsornya Iya, ada ya. pesan sponsor, tapi ya udah nggak apa-apa, aku juga tertarik kok. Iya, semangat Esra, semangat. Apalagi kalau bisa membuktikan sama orang tua, nih mbah ini rekening aku, saldonya gitu ya. Iya sih. Segini ya kan. Ya, untungnya setelah ngelakuin remote worker udah bisa paid my own bills gitu. Jadi Wah. orang tuh ada kayak oke. Dia nggak cuman kayak di kamar doang depan laptop and do nothing gitu ya, tapi menghasilkan gitu ya. Iya, Nggak betul. minta lagi uang saku ke orang tua gitu ya. Syukurlah berkurang satu beban gitu. Aduh ya, bangga lah ya sebagai anak akhirnya bisa lepas dan mandiri gitu kan Iya, secara betul, Mbak. finansial. Itu keren banget loh. Ya, dan ini mungkin dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kayak tadi Esra kan ngerjain sosial media. Itu Iya, ngapain kerjaannya? Bikin konten ya. Iya betul Mbak. Itu sehari-hari ngabisin berapa jam sih? Aku random sih, biasanya aku banyakan ngabisin di weekend. Itu aku kayak merencanakan untuk konten minggu depan. Kalau untuk sehari-harinya karena aku sambil magang juga, mungkin hanya 2 jam untuk nambah-nambahin yang aku lakuin waktu weekend, atau kalau ada revisi dari klien baru aku kerjain. Jadi kayak kalau untuk ngerencanain konten aku biasanya weekend. Oke. Kalau Nadia kerjaannya sehari berapa jam? Aduh, dari jam 9 ke jam 9 24 jam jangan-jangan. Tapi itu kayak kalau kerja sendiri kan kita bisa ngatur waktu sendiri. 2 jam abis kerja kita bisa nonton dulu atau makan dulu. Jadi nggak ada yang gangguin gitu. Jadi kita bisa ngatur benar-benar enak, ngatur waktu sendiri. Nggak ada jam ngabsennya gitu ya? Nggak ada, bangun tidur buka laptop biasa. Tapi tidurnya juga bisa diatur. Nah maksudnya kalau yang penting kita udah sesuai deadline-nya sama klien, udah oke gitu ya udah. Oke, jadi bisa ngatur lah ya, kita mau kerja jam berapa, mau nanti istirahatnya jam berapa, bebas Yang gitu penting ya. tahu deadline, yang Tahu. penting memuaskan klien. Oke, kalau Oni sama suami mungkin ada pertentangan, kenapa ini jadi sekarang kerja melulu ini ya? Ada nggak kayak gitu? Enggak sih, dia malah happy karena biasanya kan diajakin nongkrong, sekarang udah sibuk jadi dia bisa bebas gitu. Seneng. Wahai para suami, kalau pengen istrinya nggak ngintilin terus ikut kemana-mana, suruh jadi remote worker aja biar dia anteng sendiri ya dengan kerjaannya, sehingga para suami bisa bebas main juga ya Iya, kan. betul, Gitu jadi dia happy aja ya. Happy aja karena walaupun udah jadi istri tapi kan sebagai wanita muda ya. Kita kayaknya butuh aktualisasi diri gitu kan, dan dia ngerti soal itu. Enak banget ya. Suami idaman banget. Yes, Rani. Ayo kita manifestasi gitu ya. Kalau di episode sebelumnya ibu-ibu tuh pada manifestasi supaya dapat kerjaan yang bagus nih, supaya dapat suami yang mendukung kerjaan kita ya. Oke, didoain ya. Oke. Nah, gimana perasaan kalian selama mengikuti SGBVA course? Boleh diceritain dong, apakah aduh capek banget banyak tugas atau apa? Esra gimana Esra? Iya benar sih Mbak, capek banyak tugas. Tapi untungnya masih bisa ngerjain kalau tugasnya. Mungkin tantangan lainnya tuh yang kayak ada rasa insecure, biasa Gen Z gitu, rasa insecure. Untungnya komunitas di SGVVA course sangat sangat suportif. Kayak mulai dari ada yang namanya student advisor untuk 10 orang seperti itu.
dia ngebimbing dan mendengar curhatan kita semua. Dan juga teman-teman SGBVA juga suka nyemangatin, apalagi karena mungkin aku paling muda di grupku, jadi kayak mereka sangat Esra gimana. Jadi sangat diperhatikan seperti itu. Rasanya. Enak banget, jadi berasa kayak anak bontot gitu ya di keluarga ya, banyak yang merhatiin ya. Kalau Nadia gimana perasaannya itu sepanjang course 5 minggu 6 minggu itu? Seru sih. Terus kan karena bahasa Inggris juga, aku jadi belajar lagi bahasa Inggris, komunikasinya apalagi kan, terus ngobrol sama SE-nya, student yang kita benar-benar dijagain gitu, dijagain. Betul, jadi betul. Apa yang kita beli di kelas itu sesuai apa yang kita dapat, gitu. Worth it. Worth it ya. Oni gimana Iya rasanya? bener, worth it kok, karena supportnya mulai dari SA, terus dari Tania juga masih tetap support gitu kan, dan ya kita jadi belajar bahasa Inggris lagi, belajar listening gitu. Dan materinya juga asik, nggak cuma ngajarin skill tapi tetap ngasih motivasi-motivasi yang Iya betul. bikin kita tetap semangat Oke, selama kelas. jadi selain dapat lessons tentang remote working skills, dapat self improvement juga gitu ya. Emang kerasa setelah lulus kalian jadi lebih pede kah mungkin atau gimana kerasanya? Iya. Kalau aku sendiri itu berasa banget sih. Karena waktu course aku merasa aku seperti yang labil-labil gimana gitu. Tapi waktu setelah course kayak diajari juga tentang disiplin. Nah dari situ mulai muncul kepercayaan diriannya. Iya. Gitu juga yang dialami Nadia sama Oni, iya. Lebih pede gitu. Atau kan udah pede anaknya. Pede. Kalau Nadia anaknya udah pede banget. Pede banget gue. Dia begitu lulus over pede dong. Pede banget. Sebenarnya pede itu kan kayak dari mindset aja ya Mbak. Mindset kita tuh nggak usah ngebandingin sama orang lain kayak gitu. Ya pokoknya apa value kita udah tahu. Jadi nggak usah nggak pede gitu. Ya udah. Udah ya. Gimana mindset? Nah, gitu ya Oni ya. Iya, menurutku juga kalau kunci PD itu selama kita ningkatin skill itu iya, betul. pasti akan membangun rasa percaya diri juga. Yes, dan di sini kita dapat ya skillnya dapat gitu, support dari komunitasnya dapat gitu kan. Jadi the whole package lah. Jadi bikin bener-bener PD-nya nambah gitu. Aku jadi keingetan tadi kamu ngomong labil-labil Gen Z yang suka labil gitu ya. Benarkah pekerjaan remote working ini berarti cocok untuk Gen Z yang kayaknya dikit-dikit butuh healing gitu ya. Dikit-dikit aku udah nggak aku depresi. Aku mental health aku ini terancam gitu ya. Gimana? Masih cocok kah? Cocok sih, kalau capek ya tinggal ke kafe aja. Kan bisa kerja dari kafe juga. Udah punya duit juga. Ya udah. Asik. Aman ya. Aman mentalnya. Aman mentalnya karena ya walaupun bekerja yang namanya kerjaan kan pasti ada stresnya ya. Betul. Tapi tetap bisa dengan bekerja dari mana pun itunya ya. Iya, bisa healing. Capek dikit rebahan. Betul sangat. Kalau capek banyak rebahan terus. main HP. Asik ya kerjanya bisa sambil rebahan. Jadi generasi rebahan itu beneran ya. Tapi generasi rebahan yang produktif. Trend gitu research. Asik, trend research. Sambil scrolling. Orang tua di rumah apa sih nih anak kerjanya? Iya, bener. Pegang HP mulu gitu. It happens to me too loh gitu karena orang tua sering lihat kenapa ya kerjaannya itu pegang HP terus dan itu ngomongnya tuh ke asisten rumah tangga si teteh mah itu ya main HP aja katanya gitu. Nggak tahu dia ini lagi apa. Jadi sebenarnya perlu komunikasi juga ya sama orang rumah sama orang terdekat bahwa pekerjaan kita tuh ya memang begini bisa sambil tiduran dari HP, dari laptop, dari manapun gitu ya. Oke, ngomong-ngomong kalian udah pada punya klien berapa banyak? Oni handle berapa klien nih? Aku 3. 3, wow, dari mana aja? 1 dari Singapura, 1 dari Dubai, 1 dari Indonesia. Wih, keren banget. Tadi dapetnya dari mana? Ntar ya. Nadia berapa klien? 2, 3 sih. Jadi yang ketiga ini project aja. Oke. Jadi itu orang mana dapetnya? Indonesia, 1 lagi yang project ini Singapura. Oke. Kalau Esra? 1 dari Spain dan juga 1 lagi dari Indonesia tapi dia tinggal di Australia. Wih, bisa gitu ya. Lumayan banget nih. Kalau diperkirakan monthly income-nya di rate berapa nih Oni?
Aduh, itu nanti ada petugas pajak nih ngecek. Petugas pajaknya suami bukan? Lumayan lah ya, dapat di bawah UMR, di atas UMR? Di atas dong. Di atas dong ya, tentu saja di atas. Karena ya. kan kita yang ngatur income sendiri. Ya, kita yang nentuin waktunya mau berapa jam dan nentuin berapa banyak kliennya gitu. Jadi fleksibel banget kalau soal keuangan. Oke, nah dia bisa dapat berapa range-nya? Range-nya tuh kalau aku servisnya mulai dari 3 juta sampai, ini kan sosial media ya, sama bikin konten gitu, 3 juta sampai yang 10 jutaan ada. Per bulannya gitu? Iya, per paket. Iya, terus tapi aku juga tim, jadi aku punya tim yang ada anak kontennya, ada yang videografernya. Jadi nggak semuanya aku sendiri gitu. Oke, itu dibagi-bagi ya jadinya ya. Oh, tenang, kalau bagi-bagi gitu biasanya nanti makin banyak nih klien. Mengalir memang. Mengalir kan, ya karena kita menjadi keran juga untuk Betul. orang. Nah, itu keren banget tuh, udah punya tim berarti ya. Kalau Esra di range berapa nih? Kalau aku mungkin sekitar 5,5 sampai 6. Oh, per projectnya itu ya? Oh enggak. Itu udah gabungan kedua klien. Dua-duanya, oke. Not too bad ya untuk fresh grad ya, bisa dapat segitu tanpa harus bolak-balik ke kantor gitu kan. Bisa dari mana aja, enak banget gitu kan kayaknya. Mau seperti mereka? Ayo guys. Nah yang paling penting adalah cara dapatinnya. Nah Oni bisa dapat klien 3 itu juga dari luar gitu, itu gimana caranya? Salah duanya aku dari klien, dari LinkedIn. Dari LinkedIn? Dari LinkedIn itu gimana cara approach-nya? Yang dua mereka approach aku. Oh gitu? Jadi aku buat profil di LinkedIn, aku jelasin servisku apa, terus pengalamanku apa. Dan mereka kebetulan lagi cari yang sama kayak profilku gitu, jadi mereka yang approach duluan. Nah, kamu memang aktif sering posting di LinkedIn atau gimana? Aku sering ya sering post orang-orang. Dan aku juga sering ngirim koneksi ke orang-orang kayak founder, startup, CEO gitu. Oke. Bangun koneksi sama mereka. Oke, jadi minta untuk connect gitu ya? Iya betul. Oh gitu, itu cara loh bisa dicoba ya. Aku dapat, jadi setelah aku connect ke dia nge-DM aku. Jadi kalau kita udah misalnya ask to connect, terus diterima, itu langsung dikasih pesan juga ya, jangan cuman minta connect aja, nge-add tapi nggak ada komunikasi gitu ya? Iya betul. Bangun komunikasi terus. Hubungannya tuh kayak kita bisa nge-like-in postingannya dia, terus bisa follow page perusahaan dia juga bisa gitu. Jadi kelihatan kalau kita tuh benar-benar pengen kerja sama mereka gitu. Oh gitu. Oke, langsung take notes ya. Tapi ngechat gak Kak? Kayak Ngechat nggak? Aku virtual assistant gitu. Pakai kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Aku ngirim undangan aja. Kayak aku sedang membangun koneksi gitu. Oh jadi gitu ya? Bukan nawarin jasa ya? Tapi iya, aku bangun koneksi dulu. Iya. Keren tuh, keren. Karena kan kebanyakan kita reach out langsung nawarin ini ya, nawarin jasa orang ya. Langsung gak mau tuh ditawarin gitu, malah didiemin kadang. Iya, keren banget caranya Oni nih. Catat ya, ini keren banget. Oke, terus di klien yang lain dapatnya dari mana? Satu aku reach out lewat Instagram. Lewat Instagram ya. Jadi DM langsung ke potensial klien. Iya betul. Dia langsung respon atau gimana? Iya, dia langsung respon. Kebetulan memang aku kenal sama dia. Oh emang kenal, emang orang yang kenal. Memang orang yang punya. Dari koneksi zaman dulu mungkin atau gimana? Enggak, koneksi setelah ikut course. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ada banyak cara, bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Instagram juga. Kalau Nadia dapat kliennya dari? Aku dari network dulu. Jadi network yang udah aku ada gitu. Aku pernah punya project sebelum course juga udah ada, terus dia reach out lagi ke aku. Terus ada juga yang dari teman-temannya sih, teman-teman. Jadi aku kan kasih tahu sekarang aku udah buka jasa VA nih. Terus pada nanya kan VA apa, terus ya udah Nat boleh gak bantuin ini, bantuin itu. Gitu ya, dari networking yang kita punya juga bisa ternyata dapat klien. Dari teman-teman deket dulu sebenarnya. Kadang malah mereka tuh kasih referral kalau misalnya ada yang butuh aku nih, Nat bisa gak bantuin ini? Kadang malah aku gak kepegang. Ini gak kepegang deh mas, aku gak kepegang. Gitu ya?
Wah keren banget. Nah itu sih the power of yuk kita membrandingkan diri bahwa kita nih seorang remote worker. Kita punya service apa, cerita ya ke tiap kita ketemu orang, ketemu teman tuh ceritain gitu. Itu bisa banget bikin kita dapat klien. Kalau Esra bisa dapat klien dari Spain itu dari orang Indonesia yang tinggal di Australia itu gimana caranya? Karena aku baru graduate, aku gak punya koneksi dan juga teman-teman aku paling yang graduate juga. Jadi kemarin tuh aku juga mencoba untuk nge-DM orang-orang dari IG, tapi antara nggak dibaca atau ditulis atau dijawab enggak. Jadi aku kayak aduh capek. Jadi kayak ya udah deh, aku nggak usah nge-DM gini lagi, sama aja kayak ngelamar kerja kayak agak capek gitu. Jadi aku kayak aku fokus bangun personal brand aku dari Instagram. Di situ aku cuma membuat konten, kayak aku berusaha untuk membuat konten yang sebaik mungkin. Itu aku lakukan selama 7 hari itu. Nah untungnya di hari ke-8 aku dapat yang dari Spain dan hari ke-9 dapat yang dari Australia. Wow, bisa gitu ya, keren banget. Tapi kalau misalnya lihat Instagramnya Esra itu memang kontennya bagus loh ya. Coba boleh di follow banget ya. Apa akun IG-nya? @virtually.esra. Nah kalau Nadia apa Nadia? Nadia.falha. Nah kalau Oni? Assist by Oni. Nah itu boleh dilihat contoh-contoh Instagramnya kakak-kakak di sini ini ya teman-teman. Itu bisa jadi contoh untuk personal branding sehingga kitanya yang tadi kata Esra bilang capek kalau harus nge-reach out gitu ya. Kliennya yang datang nge-reach out ke kita betul. Ya berkat ya itu personal branding yang tepat. Gimana caranya boleh dicontoh, nanti lihat aja kontennya ya gitu. Nah tapi ini kalian sekarang sudah sukses punya klien. Masih inget gak waktu pertama kali lulus gitu ya? Apakah ada perasaan bisa dapet nggak ya klien gitu, bisa dapet nggak ya, ada kayak gitu nggak sih? Iya ada. Dapat kliennya setelah berapa lama lulus dari SGBVA course? Aku setelah 2 bulan. 2 bulan baru dapat. Berarti selama 2 bulan itu ada perasaan insecure nggak? Iya benar. Karena ternyata masing-masing orang, masing-masing klien dan founder itu punya ritme kerja yang beda-beda. Jadi ada yang setelah 2 minggu kita komunikasi bisa teken kontrak, ada yang nyampe 1,5 bulan, 2 bulan baru kita bisa teken kontrak gitu. Jadi ya gitu ya, harus sabar aja ya. Berpositif thinking. Positive thinking, keren banget. Nah dia gitu juga ngerasa. Aku karena enggak, dia kan pede banget orangnya. Tapi aku pernah loh pede, aku hancur banget karena waktu kerja yang 9 to 5 itu aku sempat burn out, terus hancur di situ. Terus membangun diri lagi, ikut kelas-kelas kayak gini jadi membangun kepercayaan diri lagi. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa? Iya, pas setelah lulus course itu dapat kliennya berapa lama? Jadi kayak ngelanjutin gitu, aku kan dari koneksi, jadi aku nggak takut nggak dapat klien. Pasti dapat, cuman waktunya aja. Aku tahu aku pasti dapat ya. Gitu. Kalau aku udah nawarin orang, mereka lihat portfolioku, terus ngelihat jam terbang aku, insya Allah aku udah positif aja nih. Ini mah dapat dah. Gitu ya. Ini pasti dapat dah. Dapat dah. Tapi ya gitu sih. Kadang kan kalau percaya diri naik turun juga kan. Iya betul. Ya dijalanin aja lah hidup. Jalin aja lah hidup asik. That's a spirit ya. Berat ya. Berat banget gak sih? Iya, that's a spirit gitu. Itu keren banget. Jadi ya aku tahu pasti dapet ini mah gitu ya. Dan gak takut gak akan dapat kerjaan. Itu mindset yang keren banget ya kan. Kalau misalnya bicara tentang remote working, nothing is like constant, kayak gak stabil gitu ya. Bisa jadi kontrak cuma 3 bulan and then kita gak dapet klien lagi. Tapi dengan mindset yang kuat gitu ya, ya ini bisa jalan jadi karir yang panjang. Setuju gak? Setuju banget. Dan ini yang masih pada baru-baru pun gitu punya semangat yang sama. Ya kita juga yang mungkin masih ngeliat dari luar ya, teman-teman yang masih dari luar, mungkin gak ya aku terjun di bidang ini juga. Kalau lihat kayak asiknya gitu ya, bisa nongkrong di kafe sambil kerja, kayaknya asik gitu. Bisa bawa laptop sambil di pinggir pantai, postingannya tuh lagi di bandara, lagi mau terbang kemana gitu ya, kayaknya enak ya kerjaannya ya gitu. Mungkin nggak ya aku, oke, ini kita sudah berbagi cerita ya gitu, yang manis-manisnya, yang indah-indahnya, tapi juga ada struggle-nya juga gitu kan ya, bahwa semuanya juga perlu usaha, tapi dengan mindset yang oke gitu ya, siapapun bisa jadi remote worker. Setuju teman-teman? Setuju. Setuju Bu Guru. Setuju Bu Guru. Oke, nah kontradiksinya banyak juga yang bilang katanya
kalau masih muda, apalagi yang fresh grad, yang baru banget lulus, itu minim skill katanya. Minim skill, minim pengalaman, dan akan sulit dapetin klien. Menurut kalian gimana? Kayaknya enggak juga deh. Enggak. Saat kuliah itu kita kan juga belajar organisasi, terus ngerjain tugas yang padat juga kan. Jadi menurutku itu udah termasuk skill yang bisa jadi dasar buat kerja remote. Ya, jadi pengalaman kita dulu juga ya, waktu zaman sekolah tuh masuk pengalaman ya. Betul. Kalaupun mau dimasukin portfolio bisa aja ya. Iya betul. Iya betul. Isi portfolio kalian ngomong apa sih waktu masih awal-awal? Apa yang dimasukin ke situ memang pengalaman dari pekerjaan sebelumnya udah pasti masuk ya. Setelah itu kan ada kayak skill baru ya. Itu dari mana? Kan belum ada klien yang pernah di-handle. Kita bikin dummy project gitu biasanya. Jadi ceritanya ada klien ngasih kerjaan ini gitu. Jadi kita bikin project sendiri, ngerjain sendiri buat contoh ke mereka. Jadi berupa contoh ya, work sample. Betul. Oke, and it's okay dimasukkan dalam portfolio. Bisa masuk juga sebagai work sample kita, bahwa menunjukkan kita bisa gitu pekerjaan ini gitu ya. Oke, kalau ada yang bilang lagi, oh pantesan lah masih muda mah pasti kesempatannya lebih besar gitu dibanding yang udah generasi yang lebih tua-tua, misalnya umur 30, soon to be 30. Just don't remind me. Udah gitu yang 40 apalagi 50 itu kan sulit dapat kerjaan gitu ya. Yang muda-muda mah pasti gampang. Itu ada faktor gitu juga gak sih yang kalian rasain di dunia remote working? Bisa jadi sih. Tapi selagi kamu punya balik lagi ke PDN, percaya diri, terus emang punya value, malah value kami makin lama makin tua harusnya makin mateng kan. Makin bisa, apalagi koneksinya juga harusnya makin luas. Tergantung gimana kita dari awal kita membangun karir, niat awalnya apa. Gitu ya. Ya betul ya. Jadi semakin bertambah usia, ya betul nanti nambah. Diharapkan sih seperti itu ya. Jadi harus terus berkembang sih. Aku maunya gitu. Asik. Jadi aku kelihatan muda karena mungkin gitu ya pikiran aku. Jiwa muda. Asik. Nggak ketahuan soon to be 30-nya enggak gitu. Tapi kalau kayak abis discovery call sama klien gitu, itu ditanya umur gak sih? Enggak pernah mereka nanyain umur. Dan kalau menurut aku sebenarnya kayak zaman sekarang teknologi itu kan bisa diakses sama siapa aja, mau tua mau muda. Kayak misalnya dulu kita ngegambar, ngedesain kan harus dari nol tuh, pakai Illustrator, pakai Photoshop gitu. Kalau sekarang udah ada yang namanya Canva. Itu termasuk aplikasi yang gampang dipakai, mudah dipelajari. Dan bisa dipakai sama siapa aja. Sama siapa aja bisa ya gitu. Ya aku penasaran deh, kalau umur gak ditanya, kemudian saat discovery call sama klien itu yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Nah dia biasanya ditanya apa sama calon klien? Malah aku yang nanya. Oh gitu ya? Butuhnya apa mbak gitu. Mbak gitu. butuhnya apa, terus aku bisanya ini yang aku bisa kasih ke kamu loh. Jadi kan kalau kita pertama approach klien, kita udah tahu dong dia butuhnya apa. Terus ya kita kasih tahu aja, mbak aku bisa nih ngerjain apa yang kamu butuh. Gitu ya. Kalau Esra pengalaman DC sama klien luar, apa yang ditanya? Aku juga sih yang nanya mbak. Jadi kayak mbak kebutuhannya apa, kemudian goalnya apa, kemudian aku baru kayak presentasiin. Aku buat presentasi kayak kira-kira kalau misalnya aku jadi social media manager mbak, ini yang aku lakukan. Keren banget. Kayak profil audit atau competitor research, nanti aku jabarin di presentasinya, baru setelah itu aku buka Q&A. Mbak mau nanya apa, silakan gitu. Asik, keren banget gitu ya ternyata ya. Nggak perlu takut juga ya untuk reach out sama atau dideketin sama calon klien dari luar negeri gitu. Yang penting kita tahu bahwa kita udah punya value, itu deh udah cukup ya. Oke, tapi ngomong-ngomong buat yang lagi pada nonton kan pasti bingung ya, ini pekerjaannya apa aja gitu. Dari tadi kayak SMM, kemudian copywriting gitu kan. Kalau remote working itu jenis-jenis pekerjaannya coba kasih tahu deh apa aja. Mungkin ada apa lagi nih Oni? Banyak banget sih. Dari project management, lalu accounting juga bisa tuh, bookkeeping. Jadi sebenarnya kayak kamu tuh bisanya apa? Yang
yang kamu bisa aja yang kamu tawarin. Jadi jangan pusing-pusing aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ngerti SMM. Ya kamu yang kamu bisa apa selama kamu punya pengalaman atau baru fresh graduate tapi kan udah punya project-project di kuliah ya. Jadi itu loh yang kamu tawarin. Iya. Kayaknya mungkin kalau fresh grad zaman sekarang ngedit-ngedit di Canva aja sih pasti bisa ya. Atau bisa. Kayak ngedit-ngedit video pakai CapCut aja pasti bisa buat konten sendiri ya. Itu bisa ditawarin jadi jasa ya. Betul. Sekarang lagi ramai kan yang live streaming, bisa jadi host, admin live streaming juga bisa. Bisa jadi banget. Luas ya. Jangan ragu untuk menggali potensi diri, kita bisa apa, itu ditawarkan jadi service remotely gitu. Betul. Setuju anak-anak? Setuju Bu Guru. Setuju Bu Guru. Oke, guys, so kalau menurut kalian kalau yang jadi hambatan kemudian yang bikin orang-orang masih banyak mikir untuk terjun ke dunia remote working ini apa sih? Biasanya apa Oni? Takut income-nya gak stabil sih. Takut income gak stabil, oke. Biasanya kan orang mikir gitu ya, remote worker, freelance itu katanya penghasilannya gak stabil. Tania ngasih mindset kalau itu tuh tergantung value yang kita kasih. Selama kita bisa ngasih value yang oke terus ke klien, insya Allah bisa jadi income yang stabil. Oke, bisa jadi karir juga ya. Betul. Kalau Nadia apa kira-kira yang bikin orang masih mikir? Itu ya? Itu, terus mikir mungkin ada orang-orang yang emang gak bisa bekerja sendiri. Jadi kayak maunya 9 to 5 aja lah, gak usah ribet-ribet gini-gitu. Mungkin itu jadi yang tantangannya adalah ngelawan diri sendiri sih. Kalau mau melangkah dari zona nyaman, ya harus ngelawan diri sendiri. Karena ini apa-apa sendiri ya. Manage waktu sendiri. Ngerjain tugasnya juga ya ada tim, bisa ada tim ya. Tapi kayak lonely juga sih. Lonely juga. Aduh, kasihan kamu kayaknya mau curhat apa, coba curhatin. Enggak. Itu aja. Kalau Esra apa kira-kira yang menghambat orang untuk terjun ke dunia ini? Pikiran apa gitu? Mungkin kalau misalnya fresh graduate kayak aku kayak aduh bisa gak ya berkomunikasi sama klien nanti gitu. Atau mungkin gimana cara dapat klien juga pasti kepikiran, apalagi belum punya pengalaman kerja seperti itu, walaupun udah punya pengalaman magang dan lain-lain, tapi kan kerja itu beda, apalagi kerja langsung bertanggung jawab sama klien. Untungnya kemarin tuh aku kayak ngomong sama sales SGBVA, kemudian dia bilang kayak aku ini betul-betul gak punya pengalaman apa-apa. Dan dia bilang juga bahkan aku di umur kayak gini aku mencoba tantangan baru tapi aku bisa gitu. Dia kayak udah punya 2 anak, udah umur 40-an gitu. Baru kayak oh iya ya, mbaknya aja berani, masa aku yang masih muda ini gak berani gitu. Jadi aku kayak ya udah, aku akan coba untuk memberanikan diri. Dan setelah di course untungnya orang-orangnya sangat suportif. Di situ aku mendapatkan kepercayaan diri dari orang-orang di sekitarku. Dan juga dari skill yang aku dapatkan tentunya. Dari situ kepercayaan diri otomatis enggak otomatis sih, secara natural muncul. Dan dari situ bisa dihadapi tantangan-tantangan itu. Yes, keren banget. Iya kan, jadi kalau ibu-ibu yang udah umurnya 40 something punya 2 anak kayak di rumah ribet aja bisa. Kenapa kita yang masih kayak belum banyak tanggungan enggak gitu ya, banyak waktu, banyak kesempatan, kayaknya lebih longgar gitu kan. Jadi pasti bisa, berarti ini membuktikan bahwa profesi ini bisa dijalani oleh siapa saja gitu, asal ada apa anak-anak, asal ada kemauan. Oke, terakhir nih yuk kita kasih penguatan deh. Pasti yakin di luar sana itu sebenarnya udah banyak yang juga sering nonton BBC, udah banyak yang dapat juga ads-nya Tania, udah sering ikut webinar gitu kan. Tapi kayak masih maju nggak gitu ya. Kita kasih penguatan yuk guys. Karena kita bisa fleksibel, kerja dari mana aja, ngatur waktu sendiri, ngatur income sendiri, ngatur klien sendiri. Oke. Kalau Nadia? Aku nggak bisa nyebut ini keharusan sih, karena kan tiap orang beda-beda jalan hidupnya ya. Tapi kalau kamu pengen berubah, nggak tahu kamu lagi ada di zona nyaman, apalagi emang gak nyaman ya, kamu harus ngelangkah ke tempat yang baru. Dan kalau kamu udah tertarik sama virtual assistant kayak kerjaan remote ini, ya coba aja dulu kan.
Coba aja YOLO, dulu. you only live once. Jadi coba aja sendiri-sendiri. Asik, YOLO ya. You only live once. Jadi coba aja dulu, terjun dulu. Karena ya kita nggak akan tahu, nggak akan punya experience-nya kalau nggak berani melangkah gitu kan ya. Oke, Esra, apa nih yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton? Misalnya kalau kamu itu adalah fresh graduate dan kamu pengen punya penghasilan tambahan atau pengen punya pengalaman kerja atau bisa punya mimpi kerja sambil liburan, udahlah remote worker aja lah. Remote working aja lah kayak. Jadi buat yang nggak mau capek-capek, sama aja sebenarnya capek juga sih. Capek ya. Kalau bisa liburan aja sih. Gak usah bawa laptop ya. Iya. Tapi bisa kan kita setting boundaries bisa, sama klien bisa ya. Ada waktu libur juga. Kalau misalnya mau minta cuti bisa kan? Bisa. Ya, Lebih gampang. Communicate. Yang penting communicate tuh ya. Jadi apalagi yang dibutuhkan? Kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol tadi Instagramnya bisa langsung di follow aja ya kan. Tadi Esra apa Instagramnya kita ulang lagi? Virtually.esra. Oke, Nadia? @nadia.falha. Kalau Oni? @assistbyoni. Oke, Instagram saya juga boleh, silakan kalau mau DM ke @adelia_lukman. Yes, kita open untuk discussion, untuk saling sharing aja, untuk menguatkan ya dan memberikan motivasi untuk teman-teman yang memang mau terjun ke dunia remote working. Tetap semangat, gali sebanyak-banyaknya informasi dan secepatnya join free webinar yang ada linknya di deskripsi. Karena itu yang jadi langkah awal kita semua di sini untuk terjun ke dunia remote working juga ya. Nanti di free webinar ini teman-teman bisa ketemu dengan Tanya Gromenko. Beliau akan menjelaskan 5 langkah yang bisa dimulai dilakukan secepatnya untuk bisa terjun ke dunia remote working dan mengerjakan hal-hal yang kita sukai gitu dan mendapatkan income dari situ. Silakan ya langsung klik linknya dan sampai ketemu juga di konten BBC Bincang-Bincang Karir episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Adelia Lukman dan teman-teman di sini pamit. Bye. Guys, I hope you liked this YouTube video. Please sign up to my channel for regular updates on remote work. And if you are ready to explore more about who is a virtual assistant, what a virtual assistant does, how much you can earn as a virtual assistant, and how to become one, click the link in the description box to register for my free webinar, 5 steps to doing what you love remotely as a virtual assistant. See you in the free webinar.